Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan deh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya banyak bolos nih di bulan Desember nih. Oke, soalnya waktunya banyak yang nanggung. Ntar saya rekam, udah rekam belum ya? Oh, belum. Saya rekam. Nah, udah ya. Oke. Ya, jadi maaf saya bulan Desember kemarin banyak banget bolos, tahu setelah UTS baru berapa kali saya masuk? 1 kali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini contoh soal ada sebuah di pertemuan terakhir kita udah menghitung produktivitas ekskavator, ada grader, lalu ada dump truck ya. Terus yang terakhir kita menghitung produktivitasnya si grader ya kalau nggak salah ya. Grader. Nah ini pertemuan kita yang terakhir. Kita ngebahas yang namanya grader. Oke. Nah ini pertemuan kita yang terakhir. Entire screen aja. Nah pertemuan terakhir kita menghitung produktivitas grader ya. Dengan volume yang lumayan ya 11.000. Nah 11.000 bla 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 bla, itu butuh berapa ya, kalau pakai grader 1 dapat berapa hari sih? Nah oke ya. Oh ternyata kalau kita pakai grader 1 unit ternyata kerjaan kita bisa selesai dalam jangka 4,26 hari ya kalau gradernya 1 unit. Volume tanahnya, tanah luasnya adalah 11.880 meter kubik. Nah ini volume grader yang kita hitung semuanya. Lalu kita bandingkan lagi. Oke, grader kan fungsinya mirip-mirip nih sama bulldozer. Oke, coba kita ganti deh pakai bulldozer. Nah, kita kira dapat selesainya dalam jangka berapa hari gitu ya. Oke, pasti pas udah kita hitung semuanya, ternyata kalau pakai bulldozer baru bisa selesai dengan waktu 9 hari. Nah, ini ya kerjaan kita nih. Volumenya sama, produktivitasnya tapi beda. Nah, ini perhitungan grader. Lalu sebelumnya kita mundur lagi, kita menghitung namanya kalau nggak salah dump truck deh. Dump truck. Oke, kita hitung. Kalau nggak salah ini hitungannya. Nah, kita hitung produktivitas dump truck. Dump trucknya mereknya Nissan. Bla bla bla, kita hitung dengan volume 11.880. Oke, kita butuh berapa unit dump truck? Oh, kalau dump trucknya 1, nah kita baru bisa selesai dengan jangka waktu 138 hari ya. Hampir 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih nih kalau dump trucknya cuma 1. Oke ya, jantungnya. Oke, kita mundur lagi sebelum menghitung dump truck, kita ngitung apa sih sebelumnya? Oh, kita menghitung yang namanya ekskavator. Kalau nggak salah ekskavator di sini. Volumenya sama ya, 11.880. Kalau nggak salah hitungannya ada di bawah. Nah, ekskavator, bla 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 bla, waktu siklus ekskavator 227. Nah, kalau ekskavatornya 1 ya. Nah, maka kita butuh waktu sebanyak 6 hari gitu ya. Nah, next ekskavatornya udah, dump trucknya udah, gradernya udah, kan kerjaan kita lagi ngerjain jalan nih. Kita ngitung apa lagi? Nah, sekarang terakhir kita akan menghitung yang namanya roller.
Nah, roller ini bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, roller atau kompaktor. Jadi setelah tanahnya diratakan ya. Nah, setelah tanahnya diratakan baru si diratakannya bisa menggunakan grader, bisa menggunakan bulldozer. Nah, tugas selanjutnya diserahkan ke yang namanya roller atau compactor. Nah, roller ini ada dua macam ya. Ada beberapa macam sih. Ada yang kayak gini ya, depannya roll ya, besi, nah bawah. Tapi belakangnya roda karet. Nah, ada yang kayak gini. Lalu ada juga yang ship foot. Ya, ada juga yang ship foot. Sebentar saya cari ship foot. Ship foot. Ship foot. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Nah, kopi. Ada juga yang ship foot. Nah, ship foot. Nah, ship foot ini rodanya bentukannya sama tapi rodanya bergerigi ya. Ini namanya ship foot. Tapi yang ship foot ini diperuntukkan untuk kerja yang skala besar ya, yang tanahnya sangat lembek gitu ya. Nah, next, dengan volume yang sama kita akan menghitung produktivitas si roller ini ya. Roller tuh ada banyak, ada yang depannya roll kayak gini, belakangnya roda karet ya. Lalu kalau roller zaman dulu ini diisi air ya. Nah, tapi roller yang zaman-zaman sekarang dia udah nggak perlu diisi air ya. Dulu diisi air supaya bebannya lebih berat. Nah, tapi sekarang dia kosong. Tetapi beratnya ringan. Nah, untuk memadatkan tanah di sini ada yang namanya fibro. Nah, ini ada fibronya ya, ada fibronya, ada fibro. Jadi si rollernya itu digetarkan supaya dia bisa memadatkan tanah yang dikerjakan ya. Jadi di sini fibro digetarkan di sini. Nah, ini fibronya lumayan kencang ya, radius 20 meter masih kerasa ini fibro. Nah, ini namanya roller fibro. Oke. Ada juga yang depan belakang dia sama roller ya, nggak ada ban karetnya, ada ya kayak gitu. Oke. Next kita mulai hitung. Nah, ini perhitungannya kayak gini. Pertama kita menghitung produksi kerja kasar ya. Produksi kerja kasar ya. Nah, produksi kerja kasar itu berarti kita sebelum menghitung produksi kerja kasar kita harus tahu dulu alat yang kita pakai ya. Kita harus tahu dulu spesifikasi alat yang kita pakai. Nah, di sini si rollernya, nah lebar pemadatannya ada berapa? Nah, di sini ternyata lebar pemadatannya adalah 1,5 ya. Nah, tebal lapis bukan lebar fibronya tapi lebar tanah yang di lebar pemadatannya. Kok 1,5 ya? Udah. Nah, lalu tebal yang dipadatkannya berapa? Misalkan 0,15. Jadi si tanah yang 11.800 itu kita akan padatkan ya sampai ketebalannya 0,15 meter atau 15 cm. 15 cm. Next, kecepatan si fibronya berapa meter per jam? Ya. Nah, ini harusnya ada di speknya si roller. Ya, speknya di roller. Dia berapa meter per jam. Nah, ternyata si roller ini ya, kecepatan kerjanya adalah 2000 meter per jam. Oke.
Maka di sini kita hitung produksi kerja kasarnya. Berarti 1,5 dikali 0,15 ya. W dikali L dikali S ya. Dikali S, S-nya adalah kecepatan, W-nya lebar pemadatan, L-nya tebal lapisan yang akan dipadatkan, lalu S adalah kecepatan, speed. Dibagi 8. Nah, 8 ini karena dibagi 8. 8 ini saya lupa dari mana ya. 8. Oke, next berarti dia hitungan kasarnya ya, hitungan kasarnya dia bisa volume tanah yang bisa dia padatkan adalah sebesar 56,25 meter kubik per jam. Jadi 1 jamnya dia bisa memadatkan tanah hampir 50 kubik atau sekitar 2 dump truck per jam. Next. Nah, karena di sini yang namanya alat itu kan kita nggak beli baru langsung dari pabrik, kita pakai ya. Ada faktor efisiensinya ya. Kadang si operatornya juga perlu makan, kadang ada minum. Nah, di sini kita nggak bisa dikali si produksi kerja aktualnya, kita nggak, pengalinya bukan 1 tapi 0,8 ya. Maka di sini si seolah-olah produktivitasnya yang produktivitas yang terpakai pada satu alat ini hanya 80% dari produktivitas alat. Makanya di sini produktivitas kerja aktualnya dihitung sebesar dikalikan dengan 0,8. Jadi produktivitas kerja aktualnya sama dengan PKK dikali faktor efisiensi. Faktor efisiensinya adalah 0,8. Ya. Oke, 0,8, maka hasilnya adalah 45 meter kubik per jam. Oke. Nah, sekarang yang jadi betul ya, ini 1,5 meter ini adalah lebar pemadatnya atau lebar si fibronya. Ini lebarnya 1,5. Nah, sekarang volume tanah yang akan kita padatkan berapa ya? Kita geser ke perhitungan sebelumnya. Oh, tanahnya 11.880. Oke. Nah, berarti kita hitung ya. 11.880 dibagi produktivitas per jamnya 45 meter kubik per jam. Berarti kalau alatnya cuma 1 ya, pekerjaan sebesar 11.880 meter kubik per jam. Meter kubik ini bisa selesai dengan waktu 264 jam. Kita coba cek, hitung benar nggak? Ya, kita coba cek. 11.880 dibagi 45. Oke, 264 ya. Nah, ini 264 jam. Oke. Jadi kalau kita pakainya 1 fibro, berarti pekerjaan ini bakalan selesai dengan jangka 264 jam. Nah, sekarang kalau kita konversi ke hari, berapa hari sih? Tinggal dibagi 1 harinya kita kerja berapa jam. Berarti 264 dibagi 8 sama dengan 33 ya. Jadi dalam satu pekerjaan ini bisa selesai dengan waktu 33 hari kalau alatnya cuma 1. Oke, next. Nah, sekarang kita hitung produktivitas alatnya ya. Kita hitung produktivitas alat secara keseluruhan ya. Kita ada volume tanah lepas sebesar 11.880 meter kubik. Oke, kita hitung eksavatornya nih. Pertama kita hitung eksavatornya ya. Eksavatornya kita alokasikan 1 unit ya. Kita alokasikan 1 unit ya. Produktivitasnya dalam 1 jamnya dia bisa mengangkat tanah berapa meter kubik. Berdasarkan perhitungan sebelumnya bisa mengangkat tanah sebesar 277 nih. 277 kita cek benar nggak 277 yang awal. Nah, 277 dapatnya dari sini ya.
Nah, waktu siklus ekskavator. Ya, jadi dia dari mulai tanah lepasan ya diangkat lalu dimuat ke dump truck ya. Jadi dalam 1 jamnya dia bisa mengangkat tanah sebesar 277 meter kubik kalau alatnya cuma satu. Oke, next, betul 277. Nah, kita hitung di sini. Oke, kita alokasikan ekskavatornya cuma satu nih ya. Kita alokasikan ekskavatornya cuma satu. Oke, berarti volume tanah yang akan kita pakai sebesar, kita halaman yang baru. Oke, ya. Nah, tanahnya ada jumlah volume tanah ya, kita tulis di sini sebesar 11.880 meter kubik. Oke, berarti kalau alat ekskavatornya cuma satu ya, dia muat ke dump trucknya butuh berapa hari? Ya, kalau produktivitasnya 277 meter kubik per jam. Oke, maka untuk menghitung durasi waktu produktivitas ekskavatornya tinggal volume tanah dibagi produktivitas. Maka kerjaannya akan selesai dengan waktu 42,82 jam. Kita cek benar nggak hitungannya? 11.880 dibagi 277,27. Oke, 42,84 ya. Kalau beda-beda dikit nggak apa-apa. Nah, next. Nah, kalau dalam 1 hari kerja 8 jam, dia bakalan selesai dengan berapa hari? Ya, tinggal di 42,82 dibagi 8. Oke, berarti si pekerjaan ini kalau ekskavatornya satu, dia akan selesai dengan waktu 6 hari. Ekskavatornya kalau nggak salah dia PC 200 deh kalau nggak salah. Nah, ini saya lupa PC berapa di sini. PC berapa ya? Kapasitas bucketnya mana? Kapasitas bucketnya 1,33. Kapasitas bucketnya berapa meter kubik ya? Nah, oke ya, PC 200 ya. PC 200. Nah, ini yang akan kita pakai. Ekskavatornya PC 200 nih yang cukup besar nih. Makanya kerjaannya cepat. Oke, next kita hitung. Nah, ekskavatornya udah selesai. Berarti kalau ekskavatornya cuma satu, maka kita bakalan sewa ekskavatornya cuma 6 hari. Nah, next kita hitung si dump truck ya. Tanahnya kan udah di atas tanah ya, tinggal diangkut ke dump truck. Nah, tinggal diangkut ke dump truck. Nah, sekarang si dump truck produktivitasnya dalam 1 jam ya, dia bisa mengangkut 10,374 meter kubik per jam. Dia dapat dari mana? Didapat dari perhitungan kita dump trucknya mana ya? Sebentar. Dump truck. Dump truck. Oke, di sini ya kita lihat produktivitas aktualnya sebesar 10,79 meter kubik per jam. Oke. Ini dapat dari mana? Panjang ya ceritanya ya. Wah, panjang nih perhitungannya. Oke. Ya, dump truck. Oke, berarti dump trucknya dalam 1 jamnya bisa mindahin tanah sebesar 10,79 meter kubik per jam. Oke, next. Produktivitas ekskavatornya berapa supaya ketemu nih
supaya ketemu. Satu dump truck berapa ya? Satu dump truck produktivitasnya berapa? Mana? 10,79 ya. 10,79. Ini 10,3. Salah. 10,79. Nah, oke, supaya dia selesai dengan waktu yang sama barengan, ya tinggal dibagi nih produktivitas ekskavator dibagi dengan produktivitas dump truck. Ya. Oke, berarti kalau mau selesainya barengan supaya ekskavatornya enggak lama-lama, ya. Jadi enggak lucu dump trucknya masih ada tapi ekskavatornya udah pulang. Jadi si dump truck sama ekskavator durasinya harus sama. Oke, kita hitung berapa hari ini dapatnya kalau dump truck. Berarti 277,27 dibagi 10,79. Oke, berarti kita butuh 25,6. 25,6. Nah, dibulatkan, maka si dump truck kan nggak bisa dipotong ya, cuma damnya doang, kepalanya enggak, ya nggak bisa. Jadi harus kita bulatkan menjadi unit. Maka 25,6 kita bulatkan menjadi 26 dump truck. Ya. Oke. Jadi di sini dump truck bisa selesai dengan waktu yang sama. Next, kita hitung produktivitas grader. Kita bakalan sewa grader berapa lama nih? Ya, kita sewa gradernya berapa lama? Ya. Oke, kita rencanakan satu unit produktivitasnya 348,30 meter kubik per jam. Ya, kita cek hitungannya betul apa enggak. 348 dan ini grader 348. Mana produktivitas ini apa ini? Oh, bulldozer. Nah, si grader produktivitas aktualnya ya 348,3 dapatnya dari ini ya PKA. Oke ya 348,3. Oke, berarti kita hitung si gradernya 1 unit ya. Produktivitasnya 348,3. Nah, berarti kalau kita sewa 1 unit grader, maka pekerjaan kita selesai dalam jangka 34 jam. Oke, lalu kita kalau 34 jam ini berapa hari? Tinggal dibagi 8 ya. Dapatnya adalah 4,26. Berarti si grader akan selesai dengan waktu 5 hari. Jadi kita sewanya gak usah lama-lama, cukup 5 hari. Next, gradernya udah. Yang terakhir kita hitung yang namanya si roller. Ya, roller produktivitasnya 45 meter kubik per jam. Ini kita dapat dari perhitungan barusan. Nah, didapat mana split view split. Nah, ini produktivitasnya si roller vibro. Nah, 45 kubik per jam. Ya, 45 meter kubik per jam. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita sewanya 1 unit, ya, kalau kita sewanya 1 unit, maka tinggal kita hitung nih, tanah lepasannya adalah 11.880. Tinggal dibagi produktivitasnya 45. Oke, berarti bisa kita hitung, berarti produk selesainya dalam jangka 11.880 dibagi 45. 264 ya, 264 jam. Oke.
Nah, 264 jam itu berapa hari? Oke, contoh kita hitung 264 dibagi 8. 33 nih, hampir 1 bulan nih si Fibro bakalan kita sewa ya. Oke, kalau si Fibronya 2 unit nih. Jangan lama-lama ya, kita Fibronya 2 unit aja nih ya. Nah, oke, Fibro 2 unit ya. Tinggal produktivitasnya berapa? Sama dengan 2 dikali 45 ya. Nah, kenapa 45? Karena produktivitas untuk 1 unitnya adalah sebesar 45 jam. Berarti kalau alatnya ada 2, berarti produktivitasnya adalah sekitar 90 meter kubik per jam. Oke, next. Lalu waktunya berapa? Waktu yang dibutuhkan sama dengan T sama dengan volume tanah dibagi PKA, produktivitas kerja aktual. Ya. Oke, next. Volume tanahnya sebesar 11.880 dibagi 90. Oke, berarti di sini tinggal bisa kita hitung 11.880 dibagi 90. Ya, oke, hasilnya adalah 132 jam. Ya. Nah, sekarang harinya berapa hari? Sama dengan 132 jam dibagi 8. Nah, tinggal kita hitung. Berarti kalau kita pakai 2 Fibro ya, 132 dibagi 8 sama dengan 16 hari. Nah, berarti kita bisa selesai dengan waktu 16 hari. Oke, nah di sini baru kita buat summary-nya ya. Berarti di sini kita buat summary-nya. Ekskavator produktivitasnya sekian, selesainya dalam jangka 6 hari. Lalu dump truck ngikut ekskavator, maka kuantitinya harus dibanyakin ya. Dump trucknya ada sekitar 26 unit. Oke. Lalu Fibronya, kalau Fibronya cuma 1 ya, maka dia butuh waktu sebesar 33 hari ya. 11.880. Waktunya kalau nggak salah 264 33. Nah, kita optimalkan gimana caranya supaya maksimal nih waktunya bisa sebentar ya. Nah, maka kita rubah ya, kita rubah. Jadi si si ekskavatornya di dump trucknya kita buat 15 unit supaya tidak tergesa-gesa. Lalu gradernya 1 unit, sementara kompakternya ada 2 unit. Ya. Nah, kurang lebih timeline-nya berarti tinggal kita buat timeline-nya. Hexa, ada DT, ada grader, ada Fibro. Oke. Kita buat timeline-nya, berarti si Hexa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini dihitung tadinya kan si dump truck bisa 26 unit ya. Ya, cuman kan kalau 26 unit kok kayak banyak banget gitu.
Jadi kita buat setengahnya menjadi 15 unit. Nah, 15 unit ternyata bisa selesai dengan waktu 10 hari. Oke, berarti Exa sama dump truck ada di sini. Oke, lalu di sini perlu ada grader. Grader kita set waktunya 5 hari ya. Berarti ketika tanahnya sampai bisa langsung diratakan oleh si grader. Nah, kita bisa hitung di sini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lalu kita bisa set ya, ketika gradernya setengahnya, fibronya baru kita masukkan. Ini fibro. Sampai timeline waktu yang ke berapa ya? Sekitar 30 hari lah. 16 sampai dengan 30. Nah, ini adalah strategi untuk mengatur kedatangan alat berat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada? Kalau nggak ada, ini ada tugas ya. Oke, dengan cara yang sama diketahui volume tanah loss ya, pelepasan sama dengan 12.000 X Y 0 meter kubik ya. Oke. Hitung satu, kebutuhan ekskavator. Kita pakai PC-nya PC 150 aja. 150. Kebutuhan dump truck. Indeksnya indeks 20 meter kubik. Kebutuhan kita nggak usah pakai grader, kita pakai bulldozer aja. Bulldozer tipenya bebas. Terus yang terakhir kebutuhan hitung quantity dan durasi. Kebutuhan eksa, dump truck. Lalu yang terakhir kebutuhan roller. Gitu ya. Nah, di sini diasumsikan PC-nya PC 150 ya, berarti Anda pakai kapasitas bucketnya yang ini ya, PC 150. Oke, lalu kebutuhan dump trucknya Anda pakai ini pakai Nissan. Nah, ini kan indeksnya 14 ya. Kita rubah menjadi indeks 20 meter kubik ya. Kecepatan angkut sama jaraknya copy paste. Nah, ya, kecepatan angkut
Lalu jarak angkutnya kita buat 25 km. Oke. Oke, lalu kita pakai bulldozer. Bulldosernya kita nggak pakai grader, kita pakai bulldozer. Panjang hamparan oke. Ini ya, panjang hamparannya saya rubah menjadi 16.000 meter, 16 kilo. Lebar blade-nya oke. Rollernya udah ya. Jadi tolong hitung ya. Pertama kebutuhan Exa, 2 kebutuhan dump truck, 3 kebutuhan bulldozer, 4 kebutuhan roller. 4. Oke. Ya, si rollernya samain aja. Oke, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Soal ini nanti malam saya upload di si Edlink ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau dari saya nggak ada sih Pak, tapi nggak tahu kalau dari ini. Oke, saya save dulu. MSD. Si nilai UTS-nya udah dicek? Ya udah, berarti memuaskan semuanya ya. Nggak ada yang nggak lulus ya. Kalau nggak ada yang nggak lulus berarti kebangetan. Oke, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat ya. Gak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.